club isn't the best place to stalk a lover, so the gym is where I go. That is where I spy on you when you box. Shalom untuk kita semua. Saya atas nama Christian Pagut, NIM 2532 0262. Sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan beberapa pertanyaan yang diberikan guna untuk memenuhi ujian akhir semester pendidikan agama Kristen. Yang pertama itu jelaskan secara lengkap mengenai peta sukses seorang mahasiswa PJKR menurut Alkitab. Oke, menjadi mahasiswa PJKR adalah panggilan yang unik. Saya tidak hanya dilatih secara intelektual, tetapi juga fisik dan karakter. Dalam terang Alkitab, kesuksesan bukan sekadar IPK tinggi atau gelar juara, melainkan tentang integritas dan penata layanan atas tubuh dan talenta yang Tuhan berikan. Adapun peta sukses mahasiswa PJKR berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Yang pertama itu memahami identitas tubuh sebagai bait Allah. Memahami mahasiswa PJKR berurusan langsung dengan fisik. Alkitab mengajarkan bahwa tubuh bukanlah alat pemuas ego, melainkan tempat kediaman Roh Kudus. Seperti dalam 1 Korintus bab 6 ayat 19-20. Atau tidak, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Menjaga kebugaran, menjauhi gaya hidup rusak seperti narkoba, seks bebas, pola makan buruk, dan latihan fisik sebagai bentuk ibadah. Yang kedua itu disiplin, latihan, dan penguasaan diri. Dunia olahraga menuntut kedisiplinan tinggi. Alkitab menggunakan analogi atlet untuk menggambarkan pertumbuhan iman. Seperti pada 1 Korintus bab 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Sukses berarti disiplin, bangun pagi, tepat waktu kuliah, dan tekun berlatih. Bahkan saat merasa lelah, penguasaan diri adalah kunci kemenangan sejati. Yang ketiga itu integritas dan sportivitas. Dalam kompetisi atau pendidikan, godaan untuk berbuat curang demi kemenangan seringkali muncul. Seperti pada 2 Timotius bab 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut aturan olahraga. Kejujuran dalam ujian, tidak menggunakan doping, dan menghargai lawan serta wasit. Kesuksesan tanpa integritas adalah kegagalan di mata Tuhan. Yang keempat itu menjadi garam dan terang di lapangan. Mahasiswa PJKR dipersiapkan menjadi guru atau pelatih. Ini adalah ladang pelayanan untuk memengaruhi karakter orang lain. Seperti pada Matius bab 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Menjadi teladan dalam sikap atau attitude, memberikan motivasi yang membangun bagi rekan tim, dan menjauhi perkataan kotor saat bertanding. Yang kelima itu keseimbangan antara fisik dan rohani. Meskipun fokus pada jasmani, Alkitab mengingatkan agar tidak melupakan perguruan rohani. Seperti pada 1 Timotius bab 4 ayat 8. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Peta sukses saya tidak lengkap jika hanya otot yang kuat tapi iman kerdil. Seimbangkan waktu antara gym, stadion, dan saat teduh atau doa dan baca Alkitab. Yang kedua itu jelaskan mengenai konsep imago Dei dan dalam hubungannya dengan perilaku Anda sebagai mahasiswa dan calon guru, pelatih, dan lain-lain. Konsep imago Dei berasal dari bahasa Latin yang berarti gambar dan rupa Allah. Konsep ini berakar pada tradisi Kristiani, itu pada Kejadian bab 1 ayat 26-27. Namun memiliki implikasi etis dan filosofis
filosofis yang luas dalam cara kita memandang kemanusiaan. Adapun penjelasan mengenai konsep tersebut dan bagaimana implementasinya dan peran saya saat ini maupun di masa depan. Yang pertama itu memahami konsep Imago Dei. Secara mendasar, Imago Dei menyatakan bahwa setiap manusia diciptakan dengan sidik jari ilahi. Ini bukan berarti kemiripan fisik, melainkan kemiripan dalam sifat-sifat tertentu, seperti rasionalitas, yaitu kemampuan untuk berpikir, bernalar, memahami kebenaran. Yang kedua, berikut moralitas, yaitu memiliki hati nurani untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Berikut relasional, yaitu kemampuan untuk membangun hubungan kasih dengan sama, mencerminkan hakikat Allah yang rasional. Yang berikut itu kreativitas, yaitu kemampuan untuk mencipta dan mengelola dunia di sekitar kita. Inti dari Imago Dei yaitu setiap manusia memiliki martabat intrinsik yang tidak bisa diganggu-gugat, terlepas dari suku, agama, prestasi, atau status sosialnya. Yang kedua itu hubungan dengan perilaku mahasiswa. Sebagai mahasiswa, konsep ini mengubah cara saya memandang studi dan rekan sejati. Contohnya yaitu integritas akademik, yaitu menghargai kebenaran adalah bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta. Menyontek atau melakukan plagiarisme berarti merendahkan kapasitas rasional dan moral yang telah dianugerahkan kepada saya atau kepada kita semua ya. Penghargaan yang berikut itu penghargaan terhadap perbedaan. Di kampus saya bertemu dengan orang dari berbagai latar belakang. Melihat mereka sebagai Imago Dei berarti saya tidak akan melakukan perundungan atau bullying atau diskriminasi, melainkan membangun kolaborasi yang sehat. Yang berikut itu ekselensi dalam belajar, yaitu mengembangkan talenta dan kecerdasan bukan sekadar untuk mencari nilai, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengelola potensi ilahi yang ada dalam diri saya. Yang ketiga itu hubungan dengan peran guru atau pelatih. Jika saya kelak menjadi guru, pelatih atau pemimpin, Imago Dei menjadi fondasi pedagogi saya, yaitu dalam pendidikan. Seorang guru yang memegang prinsip Imago Dei tidak akan melihat siswa sebagai botol kosong yang hanya perlu diisi, melainkan sebagai individu yang memiliki nilai luhur. Contohnya itu kesabaran. Allah akan tetap menghargai siswa yang lambat belajar karena Allah tahu mereka tetap memiliki martabat yang sama. Yang berikut inklusivitas, yaitu tidak ada anak emas atau anak tiri. Semua mahasiswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dalam kepemimpinan seorang pelatih, yang berikut dalam kepemimpinan pelatih atau coach. Sebagai pelatih seringkali terjebak pada hasil akhir atau kemenangan. Namun perspektif ini mengalihkan fokus pada pengembangan manusia lainnya, manusia seutuhnya, yaitu etika dalam kompetisi. Mengajarkan sportivitas karena lawan tanding juga adalah manusia yang bermartabat, bukan musuh yang harus dihancurkan secara personal. Yang berikut holistik, yaitu saya tidak hanya melatih fisik atau teknik, tapi juga karakter dan mentalitas mereka sebagai manusia. Soal yang ketiga yaitu tertulis dalam Alkitab, ada 4 kali iblis berusaha menggagalkan Yesus untuk tidak mati di kayu salib. Jelaskan dengan lengkap bersama dengan ayat-ayatnya. Oke. Dalam teologi Kristen, iblis dipandang secara konsisten berusaha menggagalkan misi keselamatan Kristus, terutama misinya mati di kayu salib. Meskipun Alkitab mencatat banyak gesekan antara Yesus dan kuasa gelap,
terdapat empat peristiwa krusial di mana strategi iblis terlihat jelas berusaha memberikan jalan pintas atau hambatan agar Yesus menghindari salib. Berikut adalah penjelasan lengkap beserta ayat-ayatnya. Yang pertama itu tawaran kerajaan dunia tanpa salib, percobaan di padang gurun. Di awal pelayanannya, iblis mencoba menawarkan seluruh kemuliaan dunia kepada Yesus dengan syarat yang tampak mudah. Cukup menyembah iblis, ini adalah upaya untuk memberikan Yesus tahta sebagai Mesias tanpa harus melewati penderitaan, yaitu pada ayat Matius bab 4 ayat 8 sampai 10, juga dalam Lukas bab 5 ayat bab 4 ayat 5 sampai 8. Inti percobaannya iblis inti ayatnya yaitu, dan iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tujuan iblis yaitu iblis tahu Yesus datang untuk memerintah, namun ia menawarkan jalan pintas tanpa salib. Yesus menolak dan memilih untuk taat pada proses Allah. Yang kedua itu melalui teguran Petrus. Setelah Yesus mulai menyatakan dengan jelas bahwa ia harus menderita dan dibunuh, Petrus menegurnya. Yesus mengenali bahwa di balik kasih sayang Petrus yang keliru ada bisikan iblis yang ingin menjauhkannya dari kayu salib, seperti yang tertulis pada Matius bab 6 ayat 22 sampai 23, juga dalam Markus bab 8 ayat 32 dan 33. Inti dari percobaan atau isi dari ayatnya yaitu, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Tujuan iblis yaitu menggunakan orang terdekat dan perasaan kasih manusiawi untuk membuat Yesus merasa bahwa penderitaan di salib adalah sesuatu yang tidak perlu terjadi. Yang ketiga, yang berikutnya itu pergumulan berat di Taman Getsemani. Di taman ini, Yesus mengalami tekanan mental dan spiritual yang luar biasa hingga peluhnya menjadi seperti tetesan darah. Iblis mencoba memanfaatkan rasa takut manusiawi Yesus terhadap caban murka Allah yang harus ia minum di salib. Seperti pada Lukas bab 22 ayat 42 sampai 44. Juga dalam Matius bab 26 ayat 32. Inti percobaan atau inti dari ayatnya yaitu, "Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah caban ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Tujuan iblis yaitu mencoba membuat Yesus mundur pada saat-saat terakhir sebelum penangkapannya, agar ia memilih menyelamatkan dirinya sendiri daripada membiarkan dirinya disalibkan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu tantangan turunlah dari salib saat penyaliban. Bahkan saat Yesus sudah terpaku di salib, pencobaan terakhir datang melalui ejekan orang-orang yang lewat dan para pemimpin agama. Kalimat yang mereka gunakan saat sangat mirip dengan kalimat iblis di padang gurun. Jika engkau anak Allah. Seperti pada ayat Matius bab 27 ayat 40 sampai 42. Inti percobaan atau inti ayat ini yaitu, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Jika engkau turun dari salib itu, maka kami akan percaya kepadanya. Tujuan iblis yaitu godaan terakhir bagi Yesus untuk mendemonstrasikan kuasanya demi membela diri sendiri.
Jika Yesus turun dari salib untuk membuktikan keilahiannya, maka misi penebusan dan dosa manusia akan gagal total. Pertanyaan yang keempat yaitu keselamatan adalah dikembalikan kepada rencana semula, dan apa yang dikembalikan pada rencana semula? Jelaskan. Konsep bahwa keselamatan adalah dikembalikan kepada rencana semula biasanya berakar pada pandangan teologis atau filosofis tentang restorasi atau pemulihan. Intinya, keselamatan bukan sekedar tiket ke surga, melainkan proses pemulihan kondisi manusia dan alam semesta agar kembali sesuai dengan desain asli Sang Pencipta. Berikut adalah penjelasan mengenai apa yang dikembalikan dan bagaimana proses tersebut bekerja. Yang pertama yaitu apa yang dikembalikan ke rencana semula. Dalam kebanyakan ajaran, terutama perspektif Kristen atau Abrahamik, rencana semula dianggap sebagai kondisi ideal di Taman Eden sebelum adanya kerusakan atau dosa. Ada 4 aspek utama yang dikembalikan. Yang pertama itu hubungan antar manusia dan Tuhan. Rencana semula adalah manusia hidup dalam keintiman dan komunikasi langsung dengan Tuhan. Keselamatan mengembalikan kedekatan ini sehingga manusia tidak lagi merasa terasing atau jauh dari penciptanya. Yang kedua itu identitas dan gambar diri. Manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Tuhan atau imago Dei. Kerusakan moral dan penderitaan seringkali mengaburkan identitas ini. Keselamatan bekerja untuk memulihkan martabat, karakter, tujuan hidup manusia agar mencerminkan kebaikan Tuhan kembali. Yang ketiga itu keharmonisan antara sesama dan alam. Rencana awal tidak mengenal konflik, eksploitasi atau kerusakan lingkungan. Proses keselamatan idealnya membawa manusia kembali pada peran sebagai penjaga yang mengelola alam dengan kasih serta hidup dalam perdamaian dengan sesama manusia tanpa sekat kebencian. Yang keempat itu keadilan dan ketiadaan penderitaan. Rencana semula adalah kehidupan yang penuh vitalitas tanpa rasa sakit, air mata atau kematian fisik atau spiritual. Keselamatan dipandang sebagai janji pemulihan tubuh dan jiwa ke dalam kondisi yang utuh dan kekal. Mengapa harus dikembalikan? Logikanya begini. Jika seorang arsitek membangun rumah yang indah, lalu rumah itu rusak karena bencana, tindakan terbaik bukan hanya membangun tanda darurat, tapi merenovasi rumah itu kembali ke desain aslinya yang sempurna. Contohnya itu penyimpangan. Dunia saat ini dianggap sedang mengalami penyimpangan dari jalur yang seharusnya. Restorasi keselamatan adalah proses perbaikan atau penyelarasan ulang atau realismen agar ciptaan berfungsi sesuai tujuan awal diciptakan. Intinya, selamat berarti pulih. Selamat berarti kembali menjadi manusia yang utuh sebagaimana seharusnya kita ada sejak awal. Yang kelima atau yang terakhir yaitu tuliskan 5 hal positif yang Anda dapatkan selama mengikuti mata kuliah pendidikan agama Kristen untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan 2 hal masukan kepada dosen mengenai proses perkuliahan pendidikan agama Kristen. Hal positif yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan agama Kristen selama 1 semester ini yaitu yang pertama itu kesadaran diri. Saya dapat memahami bahwa keselamatan adalah pengembalian ke rencana semula, membantu saya melihat diri sendiri dan orang lain sebagai ciptaan yang berharga, yaitu gambar Allah. Dalam keseharian
saya dapat menerapkannya dengan menghargai martabat sesama tanpa memandang suku, agama, ras, atau latar belakang sosial. Yang kedua itu kejujuran. Dengan saya mengikuti pendidikan agama Kristen selama satu semester ini, saya belajar bahwa menerapkan kejujuran dalam hal-hal kecil seperti tidak menyontek atau menepati janji sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada Tuhan, yang akhirnya seiring berjalannya waktu saya dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari, dan pada saya mengikuti mata kuliah pada perkuliahan pada semester 1, dan harapannya semoga kedepannya akan terus seperti ini. Yang ketiga itu semangat perdamaian. Hal ini saya terapkan dengan cara bersedia memanfaatkan lebih dulu dan menghindari konflik yang tidak perlu di lingkungan pertemanan, keluarga, atau pada saat perkuliahan. Yang berikut itu pelayanan terhadap alam. Belajar tentang rencana semula membuat saya sadar bahwa manusia adalah pengelola bumi, bukan perusak. Yang saya terapkan pada kehidupan atau gaya hidup saya setiap hari, yaitu menjaga lingkungan seperti mengurangi sampah plastik atau hemat energi. Yang kelima itu ketangguhan mental, yaitu saya belajar untuk tetap tenang dan tetap tenang dan berpengharapan saat berada di bawah tekanan, karena saya percaya proses hidup sedang diarahkan menuju pemulihan. Yang berikut itu dua masukan. Menurut saya tidak ada masukannya ingin saya ajukan pada dosen pendidikan agama Kristen, karena sejauh ini saya sangat puas dengan cara mengajar dari dosen pendidikan agama Kristen. Selain tidak kaku, mudah dimengerti, saya juga tidak gampang mengantuk karena dosen yang sangat berbaur dan sangat lucu juga dalam menyampaikan materi-materi kepada mahasiswa. Jadi untuk hal-hal yang tidak diinginkan dalam kelas itu tidak tampak, seperti rasa kantuk ataupun tidak fokus, karena penyampaian materi yang dipaparkan oleh dosen pendidikan agama Kristen sangat bagus dan sangat memuaskan bagi saya pribadi. Dan dilihat-lihat juga dari teman-teman sekelas juga, mereka merasa puas dengan cara penyampaian materi dari dosen pendidikan agama Kristen ini. Paling saya harap kedepannya dosen memperlihatkan atau mencari cara mengajar yang lebih bagus lagi dan sistem-sistem yang membuat siswa dan dosen itu lebih dekat atau tidak kaku dalam mengikuti kelas. Semoga ini dapat membantu dan juga kedepannya dapat lebih seru lagi. Itu saja mungkin penjelasan saya guna untuk memenuhi ujian akhir semester. Saya atas nama Christian Pagut mengucapkan terima kasih.